Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yulianti. Hari ini kita akan berbagi ilmu tentang efek rumah kaca. Nah, pelajaran efek rumah kaca ini ada di bab perubahan iklim dan pemanasan global kelas 10 semester 2. Di materi efek rumah kaca, kita akan membahas penyebab, apa yang terjadi, hingga apa sih yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus. Oke, seperti kalian ketahui, di sebelah kanan video ini ada gambar rumah kaca. Biasa kalian pernah lihat ini nggak sih? Kalau saya biasa sering lihat ini di perkebunan. Biasanya para pekebun membuat ini untuk melindungi tanamannya atau bahkan menjaga suhu di dalamnya agar tetap hangat. Terutama untuk daerah-daerah yang berada di musim yang dingin, rumah kaca benar-benar sangat membantu. Lalu kalau misalnya di kayak tempat kita, ya itu juga bisa untuk membantu tanaman tersebut agar tetap bisa tumbuh dengan baik dan maksimal. Rumah kaca itu seperti yang kalian tahu, rumah kaca itu adalah rumah yang dikelilingi kaca seluruhnya. Lalu, apa hubungannya efek rumah kaca dengan rumah kaca yang sebenarnya? Sebenarnya sama aja. Ini tuh konsepnya secara real yang terjadi pada bumi kita. Loh, kok bisa? Iya, bisa. Efek rumah kaca itu sebenarnya normal kalau di kondisi normal. Karena, karena kenapa? Karena biasanya radiasi matahari yang datang ke permukaan bumi itu biasanya akan dipantulkan kembali nih. Nah, setelah dipantulkan kembali, biasanya inframerah itu akan dihasilkan oleh bumi. Nah, ketika dia dihasilkan, maka dia akan bergerak ke segala arah secara bebas. Tapi karena efek rumah kaca, otomatis ketika radiasi matahari ke permukaan bumi, ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Nah, untuk proses yang dipantulkan ini ternyata terhalang, jadi tidak bisa keluar sampai atmosfer. Dan dia tetap ada di dalam permukaan bumi. Otomatis membuat beberapa kondisi seperti yang terjadi saat ini. Ada yang merasa kepanasan, ada yang kekeringan, atau bahkan ada yang merasa atau mengalami kebanjiran. Beda-beda ya. Ya, itulah yang terjadi. Tapi sekarang kita lihat yuk selanjutnya. Nah, ini dia. Ada dong yang merasa akhir-akhir ini begitu panas, baru keluar sebentar langsung keringetan, baru keluar sebentar tiba-tiba baju langsung udah basah karena keringetan. Terus udah kayak gitu jadi cepet aus. Sampai ada yang ngalamin heat stroke loh, pusing di tengah jalan karena saking panasnya. Ada yang tiba-tiba pingsan karena nggak biasa, tiba-tiba kok panasnya begitu terik. Ada juga yang kemarin-kemarin kekeringan sampai air di kerannya tuh nggak nyala. Terus mereka juga sampai beli ke tukang air karena air di daerah mereka habis. Hmm, inilah yang terjadi bumi kita saat ini. Mau nggak mau, siap nggak siap, suka nggak suka, kita akan ngalamin. Tapi bukan berarti kita diem aja. Kita juga harus merubah beberapa gaya hidup kita. Nah, kita balik lagi deh ke laptop. Kalau kalian lihat baik-baik, kan ngerasa nggak sih ketika kalian ngerasa panas, pasti pengen dong ke tempat ini. Soalnya aku juga kayak gitu. Aku sih pengen banget tetap di dalam kamar, terus ada AC-nya, atau kalau yang nggak punya AC, nyalain kipas angin. Terus kalau misalnya kipasnya panas, bisa ditambahin sama botol es, jadi tetap dingin deh. Tapi emang gitu sih, ketika kita ngerasa panas, kan, pasti kita juga pengen yang namanya ke tempat-tempat yang dingin. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya itu bahaya juga. Kenapa?
Karena AC di rumah kita itu mengandung freon. Ada yang mengandung CFC juga. Nah, apa sih mereka itu? Mereka itu bisa dibilang adalah salah satu penghasil emisi gas rumah kaca. Inilah yang membuat panas matahari atau sinar inframerah yang dipantulkan itu nggak kembali ke atmosfer, tapi malah balik lagi ke permukaan bumi. Yang membuat suhu di permukaan bumi jadi meningkat. AC nih salah satunya. Tapi dingin ya kalau ada AC, enak tinggal pencet remote terus dingin deh. Gak perlu ngerasa panas-panasan. Tapi sebenarnya ini juga buruk sih. Kenapa? Karena kita merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca. Terus gimana dong? Masa kita panas-panasan diem-diem aja? Sebenarnya sih banyak sih salah satu alternatifnya. Seperti menanam pohon yang banyak di rumah. Jadi adem. Itu salah satu cara sih sebenarnya. Tapi nanti kita akan bahas selanjutnya. Terus, pasti kalian suka dong yang namanya kulkas. Makanan, minuman yang dingin. Apalagi es krim. Wah, pasti suka banget ya. Buka kulkas, makan es krim selesai. Rasa panas, dahaga, dan yang sempat emosi atau sensitif dari luar perjalanan kita. Pas nyampe rumah, jadi kentang karena udah dingin. Makanan dingin, AC dingin. Tapi ini juga salah satu penyebab gas rumah kaca, guys. Kenapa? Karena kulkasnya mengandung CFC freon. Jadi tetap aja kita merupakan salah satu donaturnya emisi gas rumah kaca. Sedih sih. Tapi ayo kita kurangin. Tapi nggak cuma kulkas dan itu aja. Kulkas dan AC aja. Contohnya di gambar ini. Emisi gas rumah kaca nggak cuma dari freon dan CFC aja, tapi dari karbon dioksida dan karbon monoksida. Nah, karbon dioksida itu yang dari mana? Itu dari hasil pembakaran. Sama kayak karbon monoksida dari pabrik-pabrik. Dan lihat yang terjadi. Hmm, asap kendaraan bermotor di mana-mana. Asap pabrik juga di mana-mana. Dan inilah yang membuat emisi gas rumah kaca meningkat drastis lagi. Pokoknya segala hal yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna, bahan bakar fosil itu bisa menghasilkan karbon monoksida. Wah, bahaya juga ya. Terus gimana dong caranya? Masa mau pergi ke kantor jalan kaki sih? Kan nggak mungkin ya. Tapi banyak kok alternatif lain yang bisa kalian lakukan. Nanti kita bahas pembahasan berikutnya. Nah, emisi gas rumah kaca itu nggak cuma yang tadi aja tuh, nggak cuma kulkas, AC, terus pembakaran atau bahan bakar kendaraan bermotor atau pabrik. Kalian dengan cara membakar hutan aja itu udah termasuk salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca juga. Loh, kok iya? Iya dong. Bayangkan ketika ada proses pembakaran hutan, maka akan ada yang dihasilkan, yaitu NO2. Wah, kalian harus tahu, pohon-pohon itu merupakan salah satu pelindung kita nih. Kenapa? Karena mereka lah yang menguraikan gas karbon dioksida menjadi oksigen. Bayangkan, karbon dioksida yang CO2 tadi itu bisa digantikan menjadi oksigen oleh pohon-pohon ini. Dan coba bayangkan ketika mereka alias pohon-pohon ini dibakar. Lalu siapa yang akan mengubah menjadi oksigen? Tentu akan membuat banyak orang atau banyak negara kalah kabut. Terutama kalau Indonesia udah mulai nih kebakaran.
Selain karena kita merupakan salah satu pemilik hutan terbesar di dunia juga, selain Brazil juga, kita tuh paru-parunya dunia. Bayangkan, ketika paru-parunya dunia itu terbakar, loh, lalu kita bernapas dengan apa? Agak sedih sebenarnya. Oleh sebab itu, jaga hutan. Terus, apa yang membuat hutan dibakar? Sebenarnya sih ada beberapa hal ya. Mungkin nggak cuma dari bencana alam doang, tapi ada juga loh beberapa aktivitas manusia yang dengan sengaja membakar hutan. Emang buat apa dibakar? Coba tebak buat apa? Yaps, ada yang bilang buat perkebunan. Loh kok dibakar? Kenapa nggak ditebang? Soalnya kalau ditebang dengan dibakar itu beda kosnya, beda biayanya. Kalau dibakar, cukup dibakar dan selesai. Tinggal maka udah selesai. Hangus dan rubuh, selesai. Kalau ditebang, otomatis harus ngeluarin biaya. Biaya potong, biaya angkut, dan segala macamnya. Dan itu yang berbahaya. Kenapa? Karena hutan ini kan nggak kosong. Hutan ini atau pohon-pohonan ini itu ada hewan-hewan yang tinggal di dalamnya dan juga ada tanaman-tanaman yang hidup di dalamnya juga. Apalagi yang model-model endemi maupun binatang langka gitu. Wah, itu makin tambah merusak lingkungan dan itu amat sangat berbahaya. Bener nggak sih? Ya, bener banget. Nah, oleh sebab itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya banyak, banyak yang bisa dilakukan. Tapi apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin benar-benar membuat bumi kita mengacungkan tanda. Mohon bantuannya, help. Karena memang sudah tahap di mana kita harus benar-benar berubah gaya hidup kita agar kita bisa melindungi diri kita sendiri sebagai penghuni bumi. Kenapa kok kayak gitu? Iya, coba bayangkan. Ketika emisi gas rumah kaca meningkat, otomatis seluruh bumi akan jadi lebih panas kan? Kalian bayangkan, gimana dengan es-es yang ada di kutub? Es-es yang di kutub tentu saja juga ikutan mencair. Nggak mungkin nggak mencair, karena pasti dia juga akan menerima efek dari pemanasan ini. Kalau dia mencair, apa yang terjadi? Otomatis ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, kebanjiran. Yang kedua, beberapa pulau bisa aja jadi tenggelam. Yang ketiga, otomatis hewan-hewan atau yang eh, tumbuhan yang hidup di lautan, pastinya yang tadinya dengan normal, hidup normal, itu bisa aja jadi punah. Karena mereka nggak terbiasa dengan suhu yang tiba-tiba berubah. Dan itu yang terjadi. Agak sesuatu saling tarik-menarik dan sangat berpengaruh. Kalau semua daerah menjadi lebih panas, otomatis pasti dong kalian pengen yang namanya tinggal dan balik lagi hidup di kamar yang ada AC-nya. Dan itu terus berulang, berulang, dan berulang. Seperti lingkaran setan, di mana ketika kita merasa panas, otomatis kita akan menyalakan AC dengan lebih, turun lagi suhunya. Dan otomatis freon CFC-nya tuh juga akan keluar lebih banyak lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, ayo kurangin AC-nya. Yang kedua, beli perlengkapan elektronik yang hemat energi atau bahkan mengurangi hal-hal yang tersebut ya sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca itu. Kita kurangi dan cari tahu lebih baik lagi. Kita belajar lagi. Yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan lagi? Yuk kurangin yang namanya sampah plastik. Coba dia beli, cobalah menggunakan tumbler kemana-mana, isi air.
Atau kalian juga bawa aja tempat makan, pengganti. Jadi tinggal beli makan dan gak banyak sampah yang terbuang. Atau kalian juga harus bawa tas tentengan nih. Jadi kayak goodie bag gitu, tas ya, goodies. Jadi biar kalian kemana-mana tuh nggak usah nenteng-nenteng atau minta plastik sama penjualnya. Terus apa lagi? Kalau misalnya sekolah kalian termasuk dekat, cobalah untuk jalan kaki, sekalian irit-irit ongkos, atau olahraga di pagi hari. Atau yang mau lebih cepat dikit, naik sepeda. Jadi enak deh. Kan bisa menjaga diri kalian dan juga menjaga bumi. Terus apa lagi yang harus dilakukan? Kalau misalnya sekolah atau kantornya jauh, terus gimana? Masa jalan kaki? Masa naik sepeda? Kalian tinggal naik transportasi publik aja. Transportasi publik itu kayak apa sih? Hmm, bus, kereta api. Nah, itu kan salah satu, dua-dua hal itu adalah merupakan transportasi publik. Membuat banyak orang dalam satu kendaraan, satu perjalanan. Berbeda kalau kita naik mobil. Mobilnya space buat 8 orang. Tapi kita cuma sendiri. Yang pertama, kita bisa menjadi salah satu penyumbang tetap emisi gas rumah kaca. Yang kedua, ongkosnya sayang. Belum bayar segala halnya. Dan terus tadi bilang, wah kan saya udah beli mobil listrik. Oh iya itu boleh, bagus. Mobil listrik itu bagus. Salah satu cara untuk alternatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan masih banyak lagi nggak ya apa yang harus dilakukan? Kalau dari saya mungkin jaga lingkungan, jangan bakar-bakar sembarangan kalau emang nggak perlu. Kalau emang perlu untuk dimasukkan ke dalam tanah, masukkan ke dalam tanah. Terus kira-kira menurut teman-teman semuanya, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai pekerja, dan sebagai manusia biasa? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca? Biar kita juga, bumi kita bahagia, kita pun senang. Itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.